Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya puasanya? Lancar? Ada yang bolong? Mudah-mudahan tidak ya anak-anakku. Mudah-mudahan kita tamat finish puasa kita lancar hingga akhir Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah anak-anakku, Ustadz dapat menyapa kalian kembali pada hari ini dalam rangka Darul Arqam kelas 5 dan 6. Anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz Fajrul akan menyampaikan kisah teladan. Barangkali banyak di antara kita yang sudah lupa kisah ini. Kisah ini akan Ustadz pilih, karena memang Ustadz perhatikan jarang sekali disampaikan. Anak-anakku, suatu ketika Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril melakukan perjalanan Isra Mi'raj, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka nanti Allah mewajibkan kita umat Islam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah sedang Isra, anak-anakku, melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Rasulullah mencium bau harum anak-anakku, mencium bau wangi yang semerbak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tadi di tengah perjalanan saya mencium bau harum. Bau apakah itu, wahai Jibril?" Kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menjawab, "Itu tadi yang kita lewati, wahai Rasulullah, adalah makam salah satu perempuan solihah, yaitu Masyito bersama keluarganya." Ada yang tahu? Ada yang ingat Masyito itu apa, anak-anakku? Masyito itu siapa, anak-anakku? Betul sekali. Masyito adalah orang beriman, perempuan soleh yang hidup di zaman Nabi Musa. Berarti Masyito itu termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Masyito dan keluarganya itu adalah perempuan solih yang menjadi pelayan keluarga istana Fir'aun. Masyito sendiri, anak-anakku, khusus bertugas menyisir rambut putri Fir'aun. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di Mesir untuk mengajak kembali kepada jalan yang benar, membebaskan Bani Israel, yang dihadapi adalah Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena sudah melampaui batas kekejamannya, membunuh Bani Israel, bayi-bayinya maksudnya Ustadz, dan juga melampaui batas dengan mengaku Tuhan, Allah utus Nabi Musa. Ketika itu orang takut, anak-anakku, beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, karena begitu kejamnya, begitu besarnya kekuasaan Fir'aun. Bahkan hidayah yang telah Allah berikan tidak hanya di luar istana, tetapi ada di dalam istana itu. Bahkan istrinya Fir'aun sendiri, Asia, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Suatu ketika, anak-anakku, Masyito ini sedang menyisir putri Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh, anak-anakku. Kemudian karena iman yang ada di dalam dadanya, iman yang sudah tertancap kuat di sanubarinya, anak-anakku, akhlakul karimah
yang menjadi identitasnya, menjadi ciri kesehariannya, mulut ini tidak sengaja karena sudah menjadi kebiasaan. Masito menyebut nama Allah. Ada riwayat yang mengatakan astaghfirullah ketika sisirnya jatuh. Ada yang menyebut, riwayat yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika mengambil sisir yang jatuh. Putri Fir'aun, anak-anakku, mendengar kalimat apa yang disampaikan oleh Masito. Masito ditanyalah oleh Putri Fir'aun, kalimat apa yang barusan engkau sampaikan, engkau ucapkan? Aku belum pernah mendengarnya. Masito menyampaikan, tadi aku menyebut nama Tuhanku, Allahu Rabbi, wa Rabbuki, wa Rabbul Fir'aun. Allah Tuhanku, Allah Tuhanmu juga. Dan Allah juga Tuhan bapakmu, kata Masito. Lancang kamu, kata Putri Fir'aun. Beraninya kamu mengatakan ada Tuhan selain bapakku, kata putrinya Fir'aun. Akan aku laporkan kamu Masito kepada bapakku, kepada ayahku, biar kamu mendapat hukuman yang keras karena kamu tidak mengakui ayahku sebagai Tuhanmu. Silakan, kata Masito. Kemudian dengan bergegas, anak-anakku, Putri Fir'aun menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, tahukah kamu bahwa di dalam istanamu orang-orang yang dekat kesehariannya denganmu, wahai ayahku, banyak yang sudah mengikuti Musa, banyak yang menyembah Tuhannya Musa, Allah. Betulkah anakku, kata Fir'aun? Kamu tidak berbohong putriku, kata Fir'aun. Tidak ayahku. Sebutkan siapa yang beraninya melawan keputusanku, berani tidak menyembahku sebagai Tuhan, kata Fir'aun. Masito salah satunya ayahku. Panggil dia ke sini. Pengawal, seret Masito di hadapanku. Kemudian anak-anakku, Masito didatangkan di depan Fir'aun. Terjadi dialog antara Fir'aun dan Masito. Wahai Masito, benarkah kamu menyembah Tuhannya Nabi Musa? Betul, itu Tuhanku dan juga Tuhanmu Fir'aun. Itu Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seluruhnya yang ada di dunia ini. Kurang ajar kamu Masito, beraninya kamu melawan keputusanku bahwa di Mesir ini hanya ada satu Tuhan, yaitu aku, kata Fir'aun. Sangat melampaui batas anak-anakku. Tidak hanya, bahkan melebihi kesyirikan anak-anakku. Kalau orang syirik menjadikan yang lain sebagai Tuhan, tapi Fir'aun melampaui batas, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Masito, tahukah kamu konsekuensi ketika kamu beriman kepada selain aku? Saya siap dengan konsekuensi apapun Fir'aun, kata Masito. Baik, kamu berarti sudah siap. Saya hukum mati. Insya Allah saya siap. Kemudian apa yang terjadi anak-anakku? Hukuman yang sangat keji dipersiapkan oleh Fir'aun. Pengawal, tentaraku, siapkan, buatkan kuali yang sangat besar, panci yang sangat besar anak-anakku. Kemudian bakar dengan kayu bakar, isi di dalam panci yang besar itu, kuali yang besar itu dengan air. Masak sampai mendidih. Taruh di tempat yang terbuka, panggil semua penduduk Mesir. Peristiwa itu kemudian tihtahnya Fir'aun terjadi. Wali sudah disiapkan, diisi, dimasak dengan kayu bakar yang banyak anak-anakku. Semua penduduk Mesir dikumpulkan oleh Fir'aun. Keluarga Masito dihadapkan dalam hukuman yang keji anak-anakku. Sebelum dihukum, Fir'aun menawarkan sesuatu anak-anakku. Masito,
kamu boleh minta ampun kepadaku. Tidak akan aku lempar kamu ke dalam panci yang panas dengan air yang mendidih itu. Akan aku beri kamu kekayaan. Akan aku beri kamu kekuasaan. Kamu minta apa? Emas segunung, permata, berlian, tanah yang luas. Aku semuanya akan berikan kenikmatan dunia kalau kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Fir'aun. Tapi Masito bergeming, iman yang sudah di dalam hati tertancap kuat anak-anakku. Semua tawaran Fir'aun ditolak. Baik, berarti kamu sudah melawanku, kata Fir'aun. Pengawal, lemparkan suaminya terlebih dahulu. Dilempar anak-anakku suaminya. Sebagai wanita, tumpahlah air mata menyaksikan suaminya dimasak hidup-hidup, direbus hidup-hidup oleh Fir'aun, anak-anakku. Masito, Fir'aun kembali bertanya, kamu masih tak beri kesempatan, kata Fir'aun. Sembah aku, tinggalkan agamanya Musa alaihissalam, maka kamu dan anak-anakmu akan selamat. Hati Masito gundah gulana, anak-anak. Kemudian dengan berani Masito menjawab, tidak. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tidak, Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Pengawal, lempar anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama dilempar oleh Fir'aun ke dalam air yang mendidih. Semakin tertumpahlah air mata seorang ibu. Bagaimana, Masito? Apakah kamu tidak kasihan terhadap anakmu? Kalau kamu tidak beriman kepada Tuhannya Musa dan menyembah, mengakui aku sebagai Tuhan, maka aku akan ampuni kamu. Hati seorang ibu menjadi gundah gulana, anak-anak. Kenapa? Karena ketika dihadapkan dengan eksekusi yang begitu keji, Masito memiliki dua anak. Anak yang masih dipegang adalah anak yang masih sangat kecil, yang masih bayi, anak-anakku. Hati ibu melihat bayi kedua, orang yang disayangi suaminya sudah meninggal, anaknya yang pertama sudah meninggal, tinggal dia dan anaknya yang masih bayi. Hati seorang ibu semakin tidak kuat. Rasa ragu sempat muncul di dalam hati Masito. Tapi kemudian apa yang terjadi, anak-anakku? Allah tunjukkan kekuasaannya. Bayi yang tidak bisa bicara, kemudian Allah beri dia kemampuan berbicara. Bayi tersebut kemudian menyampaikan kepada ibunya, wahai ibuku, gak perlu ragu, yakinlah ibuku, bahwa ini kita semuanya di jalan yang benar. Tidak usah takut ibuku. Sungguh siksaan Fir'aun yang hari ini ditimpakan kepada keluarga kita tidak sebanding dengan kelak siksaan Allah di neraka. Gak usah takut ibuku. Kemudian Masito dengan mantap, bagaimana Masito? Apakah kamu masih mau menyembah Tuhannya Musa? Karena yang bisa menolongmu hari ini adalah aku. Kesombongan Fir'aun yang sangat melampaui batas, anak-anak. Kemudian karena Allah berikan mukjizat, karena Allah berikan tunjukkan kekuasaannya tadi, bayi yang digendongannya bisa bicara, semakin mantaplah hati Masito. Kemudian Masito dengan bayi tersebut dilempar ke dalam air yang mendidih. Inilah anak-anakku. Hidup itu berapa banyak harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita peroleh,
pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya itu tidak akan berarti kalau iman ini sudah tidak di dalam hati. Iman ini harganya tidak ternilai. Hidup kita di atas iman dan kita mati juga dengan membawa iman. Mari anak-anakku, kita pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai ajal kita menjemput, sampai kelak kita meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian tadi anak-anakku kisah singkat Masito yang Rasulullah mencium bau harum di makamnya ketika diperjalankan Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ustadz tunggu hikmah apa yang kalian petik dari kisah singkat ini. Silakan anandaku semuanya tulis di komentar, ya, di kolom komentar. Hikmah apa yang bisa kau petik, yang nanti bisa kita ambil pelajaran, kita jadikan salah satu bekal kita menjalani kehidupan. Tulis anak-anakku di kolom komentar hikmah dari kisah yang Ustadz Fajrul sampaikan. Demikian yang bisa Ustadz Fajrul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.